apa ya tahapan atau mungkin Terus skill apa aja sih yang harus udah ini tuh bakal berguna banget dan bakal jadi fondasi aku ketika nanti aku mimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Siska Pranunadi dari kelas 11-2 dan di sini aku sebagai host di Potret. Kalian pada penasaran kan? Potret itu apa? Potret itu adalah podcast Well Radiation, yaitu salah satu konten SMRG 12 Bandung yang isinya tuh kita di sini bakal ngobrol-ngobrol seputar edukatif, inspiratif, pokoknya yang seru-seru lah buat di kalangan remaja. Dan pastinya besar-besarnya atau narasumber-narasumbernya bakal jauh lebih seru lagi. Nah, daripada kalian semua nih pada penasaran, hari ini kita sih mau ngebahas apa sih gitu. Tentang hari ini kita mau ngebahas tentang Trimitra OSIS SMRG 12 Bandung. Dan di sebelah aku ada Teh Alisa. Halo dong Teh. Halo semuanya, salam kenal ya. Halo Teh, apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gimana Siski kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik-baik aja sih Teh. Alhamdulillah. Boleh dong Teh kenalin ke Potters di luar sana. Nama Teteh, rumah Teteh. Terus kapan sih ulang tahun Teteh? Kita siapa tahu kan ada yang mau kasih kado Teh. Boleh kalau begitu. Kalau kata MC tak kenal maka kata sayang. Perkenalkan, nama aku Alisa Mutia Zahra dari kelas 12 MIPA 6. Kalau di kelas aku menjabat jadi wakil ketua murid. Kalau misalnya di OSIS, aku 2 minggu yang lalu baru lepas jabatan jadi wakil ketua OSIS 1. Terus tadi kalau misalnya mau ngasih hadiah, boleh deh, tanggal lahir aku 15 Maret. Jadi kalian kalau misalnya nanti tanggal 15 Maret, bolehlah bagi-bagi. Aduh. Kalau rumah ada di Cipamokolan. Di Bandung ya? Tetangganya Riung Bandung. Beda ya. Soalnya beda dong Riung Bandung sama Cipamokolan. Aku Cipamokolan Pride ya. Iya. Kalau sekarang lagi di kelas 12 ya sibuk-sibuk belajar aja buat ke PTN. Oke. Tadi Teteh singgung nih soal sibuk-sibuk buat masuk PTN. Nah, secara kan yang kita tahu nih, keseharian jadi siswa kelas 12 tuh sibuk banget. Mempersiapkan ujian, terus mempersiapkan buat tes masuk perguruan tinggi. Nah, keseharian Teteh nih, kalau Teteh pribadi, kesehariannya tuh ngapain? Hari-hari berangkat ke sekolah jam 6 kurang, nyampe sekolah jam 6. Udah gitu duduk di kelas, ya duduk biasa aja sambil nunggu teman-teman yang lain. Setelah itu jadi siswa biasa, menuntut ilmu supaya pintar. Udah gitu kalau pulang sekolah atau lagi istirahat, nyapa-nyapa anak OSIS, anak MPK, anak Purma atau warga-warga sekolah yang lainnya. Nah udah gitu kalau misalnya ditanya-tanya nih, jadi kelas 12 susah nggak? Tergantung mindsetnya. Kalau misalnya kita bilang jadi kelas 12 itu susah, ya bakal susah. Kalau aku pribadi enjoy di kelas 12, gini, udah beres. Nanti tinggal lulus, ujian, belajar, ujian, lulus, beres. Jadi kita bikin mindset yang bagus deh. Kalau misalnya semua tahapan itu pasti prosesnya ada turun, ada naik, dan itu harus kita jalani. Yang penting kalau di kelas 12 itu enjoy tapi tepat sasaran. Aduh, iya. Karena balik lagi ke mindset kita, bener sih kayak itu. Jadi aku aja ngerasa gitu, sekarang tuh lagi berat banget di kelas 12. Padahal baru kelas 11 loh, apalagi nanti aku di kelas 12 yang jauh lebih berat gitu kan. Nah, jadi balik lagi nih potret-potret semua. Kalau misalnya ngejalanin apa-apa tuh gimana mindset kita gitu. Apakah kita ngebawanya dengan enjoy, dengan beban, kan itu beda-beda. Terus ini Teteh pernah ngomong baru serah terima jabatan, baru lengser 2 minggu yang lalu. Betul. Yang aku tahu karena aku pengurus OSIS juga nih, aku tahu Teteh jabatan terakhirnya menjadi Trimitra OSIS, spesifiknya wakil ketua OSIS 1 yang memegang Sekbi 1 sampai dengan Sekbi bidang 5 nih Teh. Bener tidak? Bener banget. Nah, perasaan Teteh nih pas tahu keterima menjadi wakil ketua 1 itu gimana sih Teh? Yang pastinya waktu keterima tuh aku bersyukur banget ya. Bersyukur banget, udah gitu seneng banget. Tapi pas waktu pengumuman dari MPK, kan waktu tahun aku tuh 3 kandidat yang langsung masuk ke orasi terbuka tuh langsung 3, nggak kayak tahun sekarang kan 6.
Dan yang 3 itu langsung dia yang pasti jadi trimitra. Itu aku kaget karena wah ternyata banyak yang percaya sama aku, yang ngasih amanah ke aku buat jadi trimitra. Di situ aku bener-bener kayak ya ampun, selama aku berjuang ini ternyata ada hasilnya. Tapi dari perjuangan itu aku nggak berjuang sendiri dong. Ada bantuan dari rekan-rekan, ada bantuan dari adik-adik, dari guru-guru, terus pastinya dari doa orang tua juga sih. Kalau misalnya hari itu orang tua aku gak ngizinin, Allah juga gak ngizinin, mungkin di periode kemarin aku gak akan jadi wakil ketua OSIS 1. Jadi perasaan aku bersyukur dan membanggakan gitu atas terpilihnya tetap jadi wakil ketua 1 ya kan? Betul banget. Perjuangan buat jadi trimitra itu apa sih Teh? Pasti susah kan? Yang namanya perjuangan gak ada yang gampang, bener gak sih Teh? Iya sih, kalau dibilang gampang, gak gampang banget. Tapi ya kalau misalnya kitanya anggap gampang, insya Allah gampang. Aku mungkin cerita beberapa ya tahapan atau mungkin perjuangan apa aja yang udah aku jalanin sebelum naik jadi trimitra. Yang pertama tuh waktu aku dari SMP ke SMA itu tuh sistemnya beda banget. Jadi ketika masuk ke SMA bener-bener harus adaptasi ulang antara sistem yang ada di SMP sama di SMA. Aku belajar sistemnya kayak gimana, karena kalau misalnya kita nggak bisa adaptasi sama sistem yang ada di pengurus OSIS sama Negeri 12 Bandung, itu tuh bakal susah banget buat ngejalaninnya. Jadi kayak nggak bakal enjoy dan malah kayak banyaknya ngeluh doang. Apa sih kok kayak gini? Apa sih kok kayak gini? Makanya sebelum naik jadi pemimpin atau trimitra ini kita harus paham dulu sistemnya kayak gimana. Udah gitu aku belajar ngenalin karakter pengurus OSIS. Jadi karakter dari rekan aku, dari adik-adik aku, guru, warga sekolah juga. Karena ketika nanti kita berkoordinasi, kita kolaborasi kerjasama dan lain-lainnya itu kan kita harus tahu dia bisa diajak bercanda gak? Dia bisa diajak buat menjalin kolaborasi seperti ini gak? Atau dia benar-benar harus serius? Makanya di situ tugas kita ngenalin dulu karakternya supaya ketika nanti kita terpilih buat jadi trimitra kita tahu harus menghadapinya seperti apa. Terus yang ketiga, aku tuh ngasah skill. Jadi dulu aku gak pernah banget yang namanya ngasah skill sebanyak itu. Begitu dapat kesempatan buat jadi trimitra, aku ngasah skill yang banyak banget. Dan itu tuh bener-bener berat pas awal karena terpaksa banget. Udah terpaksa, tapi lama-lama jadi terbiasa. Jadi kayak oh ya udah ini tuh bakal berguna banget dan bakal jadi pondasi aku ketika nanti aku mimpin. Udah gitu, selain ngasah skill, aku juga menjalani pelatihan dari luar sekolah, dari dalam sekolah. Kalau dari luar sekolah, biasanya aku ngejalaninnya itu undangan seminar tentang kepemimpinan. Itu banyak banget dan aku benar-benar merasa bermanfaat karena itu berpengaruh dan berguna ketika aku memimpin. Udah gitu, memperluas relasi. Jadi sebelum masuk ke kegiatan Pilketos itu, suasana Pilketos dulu. Itu kan kita harus punya pendukung dong. Iya betul. Nah di situ aku bangun relasi dari teman seangkatan, adik kelas, kakak kelas dan guru-guru biar gimana caranya mereka tahu aku, kenal aku dan mereka bakal milih aku buat naik jadi trimitra. Udah gitu aku menanamkan mindset seorang pemimpin bukan bos. Kau tahu nggak sih pemimpin sama bos bedanya apa? Yang aku tahu nih ya Teh ya, kalau bisa pemimpin tuh yang lebih terjun ke lapangan, yang kayak dia tuh mengatur semua step by stepnya gitu. Tapi kalau misalnya bos tuh yang kayak ya ada tinggal nyuruh-nyuruh aja terus terima beres gitu. Bener gak sih Teh? Iya, jadi yang kita ketahui lah ya garis besarnya. Kalau misalnya pemimpin dia itu belajar dan turun serta di prosesnya. Iya betul. Sedangkan kalau bos tuh ya udah gimana kamu, yang penting saya tahu jadi gitu. Nah di situ mindset yang aku tanamin dari awal, gimana caranya ketika nanti aku mimpin gak jadi bos. Jadi karakter yang aku bentuk sejak dulu tuh gimana caranya sesuai dengan karakter seorang pemimpin. Jadi kalau dibilang perjuangannya banyak atau enggak, banyak banget. Tapi lebih banyaknya itu di bagian kita berpikir, menambah wawasan. Kalau misalnya fisiknya mah nggak kayak akademi militer gak? Push up yang gitu-gitu. Kita lebih banyak mengasah wawasan kita, pemikiran kita gimana biar lebih kritis, dan yang pastinya mentalnya harus kuat banget. Nah, tadi kan Tante juga udah ngomong nih soal skill gitu kan. Terus skill apa aja sih yang harus diasah, harus dikuasai untuk menjadi organisasi, untuk menjadi anggota organisasi atau trimitra gitu? Soft skill atau skill-skill apa aja sih gitu selain public speaking? Kalau skill itu kan aku sebelum pernah cerita ya. Kalau misalnya ngasah skill itu dulu aku nggak tahu banget, bener-bener dari nol kayak apa aja sih yang harus aku pelajari.
bener-bener kayak ini aku gimana ya caranya biar bisa jadi pemimpin di sekolah, gimana caranya aku bisa baik ketika menjadi anggota organisasi. Jadi di situ ada beberapa skill yang aku asah, aku belajar, dan itu tuh beberapa diajarin juga sama Kang Teteh. Jadi yang pertama tuh ada kepemimpinan. Jadi kalau tipe kepemimpinan aku itu demokratis. Sedangkan si kepemimpinan itu salah satu basic buat mereka yang mau jadi pemimpin. Dan pemimpin tuh bukan buat orang lain doang, tapi buat diri sendiri juga dong. Kita gak mungkin mau mimpin sesuatu tapi kita nggak tahu arahnya kayak gimana, kita nggak tahu arahnya mau kemana ya. Kan kita kalau misalnya udah berhasil mimpin diri sendiri, otomatis bisa memimpin orang lain. Betul, tapi kita juga harus tahu mimpin orang lainnya kayak gimana. Gak mungkin dong, ya udah yang penting kalian milih aku dulu jadi pemimpin, toh gimana nanti pas mimpinnya mah kita ikutin alur. Nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu kan. Makanya kita harus tahu dulu tipe kepemimpinan kita kayak gimana dan kita mau mimpinnya kayak gimana. Terus yang kedua itu public speaking, dan public speaking itu salah satu skill yang bukan cuman sama pengurus OSIS doang diasahnya, tapi semua. Karena kan kalau misalnya di kelas ya, kita kan presentasi, ya. Terus apalagi sih kerja kelompok juga kan. Tuh public speaking yang bagus gitu. Iya, apalagi ketika kita nanti berhadapan sama guru. Iya. Di situ benar-benar diuji banget public speakingnya, dan salah satu kunci di organisasi itu komunikasi. Kita gak mungkin dong ngejalanin program tapi komunikasinya gak baik, bakal banyak miskomunikasi. Malah kita jadi kayak, aduh ini gimana ya, ini malah jadi kehambat ke acara atau kayak kegiatan yang kita lakuin itu kehambat banget kalau ada miskom tuh. Ya itu makanya kenapa public speaking itu penting banget, karena dia salah satu kunci yang bikin istilahnya organisasi itu jadi sukses. Nah udah gitu ada manajemen. Manajemen tuh skillnya khas banget. Jadi tiap pemimpin tuh pasti beda ketika dia mengelola sumber daya manusia. Kalau misalnya dulu yang aku terapin itu ketika contohnya ya, salah satu contohnya itu waktu kita dalam pembagian kepanitiaan, kita membaginya sesuai dengan potensinya masing-masing dong. Walaupun mungkin yang namanya pemimpin dia harus mengarahkan anggotanya gimana caranya dia mau belajar hal baru. Kan nggak mungkin dong dia dari awal sampai akhir terus-terusan jadi LKT. Dia juga harus coba hal baru biar dia tahu gimana caranya ketika ada di dalam organisasi. Nah, di situ peran penting memanage atau mengatur, mengelola organisasi. Udah gitu ada problem solving. Problem solving ini tuh digunakan ketika nanti ada beberapa pendapat dan kita sebagai pemimpin harus ngambil keputusan dong. Iya betul. Misalnya kata Siski, teh A aja, A lebih bagus. Terus kata yang lain, jangan, yang A tuh banyak kekurangannya, mending B aja. Nah kan gak mungkin dong aku nolak yang Siski secara mentah-mentah. Kita juga harus mempertimbangkan banyak hal. Kenapa gak coba yang A baiknya apa, yang B baiknya apa, terus kita gabungin. Jadi keputusannya lebih matang kan. Gitu ya, jadi kayak gabungan yang sangat sempurna gitu untuk mereka. Iya benar. Jadi kita walaupun di saat ada di beberapa kondisi pendapatnya banyak banget, kita harus bisa ngambil keputusan dari permasalahan tersebut. Gimana keputusan tersebut tuh bisa adil buat semuanya. Udah gitu ada negosiasi. Kamu tau gak sih kalau misalnya ke Wakasek? Iya. Katanya tuh harus sama orang dalam. Betul. Aku ngerasain sih karena teman-teman aku nih ya meminjam kayak kabel AU gitu-gitu tuh harus sama aku, meminjam ruangan harus sama aku, soalnya kayak sis ayo dong temenin ke Wakasek, ngapain minjem ruangan, kenapa gak kamu aja, biar sama kamu biar gampang minjemnya, biar cepet ya ACC-nya. Padahal mah gak gitu ya teh. Iya. Kita juga siswa biasa gitu, sama aja setara kita teh gitu, gak ada aku orang dalam, gak ada gitu. Iya. Kalau misalnya lagi kegiatan belajar mengajar mah semuanya kan setara ya. Setara. Gak ada yang namanya orang dalam, soalnya sebenarnya tuh kalau misalnya kita dipermudah, kita mudah ketika mau minjem ruangan, mengajukan program, itu tuh bukan karena kita orang dalam, tapi karena ada skill yang kita kembangkan, namanya skill negosiasi. Jadi orang-orang yang istilahnya pinter lah, colek-colek guru tuh karena dia jago nego, betul. Jago ngomong kayak, Bu gini dong, kayak ibunya juga kan jadi mikir, ya udah bisa nih. Jadi istilahnya ketika kita udah mulai terbiasa mengasah skill tersebut, guru juga jadi lebih mudah mempercayai ke kita gitu, lebih kayak akrab sama kita juga, lebih jadi kita lebih ngerti gitu ke kita kayak gimana gitu, kebutuhan kita tuh apa, kebutuhan ibu itu apa gitu. Iya bener, kamu ngerasa gak sih ketika udah sering terus kita belum juga ngomong sama ibunya kayak, kamu mau minjem ini? Udah boleh ibu ACC? Iya, bener banget sih teh. Kayak aku kalau misalnya mau minjem kabel Infocus ke Wakasek, ditata ke
ke ruang guru kayak Bu meminjam, oh sok main tulis ya di situ udah esok bawa nanti kembali lagi tuh gitu. Iya kan? Jadi gampang banget. Yang dibayangkan yang lain itu gitu. Iya, karena itu skill yang kita usahakan buat terus diasah dan dikembangkan, makanya kita dapat hasil yang lebih. Terus yang terakhir itu ada personal branding. Nih jadi kita bukan sebagai trimitra doang ya. Ketika kita, tapi salah satu kriteria yang harus trimitra persiapkan dan punya itu personal branding. Dia gak mungkin dong naik jadi trimitra tapi dia gak punya brandingnya sendiri. Iya. Orang mau kenal kita gimana kalau kita gak punya branding. Iya. Jadi kayak misalnya kalau Siski kan jago colek-colek orang nih, jago nego-nego. Jadi kan branding orang-orang teh, ayo milih Siski, dia nanti kayaknya gampang deh kalau program gitu kan. Makanya kenapa sih kalau ketika kita mau naik jadi pemimpin, ketika kita mau naik jadi trimitra harus bisa menciptakan, meningkatkan, meninggikan. Pokoknya kita bagus-bagusin lah branding kita di depan orang-orang. Tapi jangan gimmick, jangan cuma formalitas, jangan cuma kayak kasarnya mah muka dua gitu, jangan. Iya, itu jangan banget karena kalau udah ketahuan busuknya kan berabe banget ya, makanya pasti orang-orang langsung gak suka. Betul banget. Nah, disitulah tugas kita mengasah skill supaya bisa menjalani organisasi dengan baik. Nah, itu kan tadi skill-skill yang Teteh punya. Terus aku tuh mau tanya nih Teh, gimana sih cara bagi waktu Teh antara belajar, antara organisasi, sama kegiatan-kegiatan di luar sana gitu yang apa ya, aku lihat Teh pas 20 sih udah sibuk, tapi Teteh masih ikut organisasi gitu, jadi kayak Teteh gak capek gitu atau gimana sih cara bagi waktunya gitu, tipsnya gitu buat traders di luar sana juga siapa tahu gitu mau pada nanya-nanya nih gitu, boleh banget Teteh kasih tahu gitu gimana tips-tipsnya cara bagi waktu. Kalau cara bagi waktu itu aku waktu itu diajarinnya dari keluarga ya yang pertama. Itu tuh faktor dari lingkungan juga. Jadi kalau misalnya kita di lingkungannya dibiasakan buat santai, dibiasakan buat bebas gimana kamu aja yang penting beres. Nah di situ biasanya malah timbul rasa bodoh amat. Kayak ya udahlah yang penting nanti juga beres. Nah di situ kalau Teteh di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah itu diajarkan buat disiplin. Nah, ada 4 kunci ketika kita mau mengatur waktu. Itu tuh kita urutkan berdasarkan prioritas kita. Gak mungkin dong prioritas Teteh sama prioritas Siski sama, pasti beda kan? Beda banget. Jadi ada 4 kategori. Yang pertama itu penting mendesak, yang kedua itu penting bisa ditunda, terus yang ketiga itu ada gak penting tapi dia mendesak, dan yang keempat itu dia gak penting tapi bisa ditunda juga. Jadi kalian harus pinter-pinter mengurutkan prioritas kalian, kira-kira mana yang harus duluan, mana yang harus kita kejar biar semuanya bisa rata. Dan kalau misalnya bener-bener banyak kegiatan, kalian bisa delegasikan ke orang. Jadi jangan merasa sanggup ngerjain semuanya, bisa bantu minta tolong ke orang lain. Dan di sini pun kalian kalau misalnya udah merasa kewalahan, jangan lupa untuk istirahat. Istirahat, iya betul banget sih Teh. Nanti aku coba pakai tips Teteh yang tadi 4 prioritas itu. Siap. Soalnya emang butuh banget sih, apalagi kan aku nih sama angkatan aku baru ngejabat gitu kan. Jadi pasti bakal keteteran karena emang sekarang aku lagi keteteran belajar jadi ketunda atau tugas-tugas jadi ketunda, tugas organisasi juga jadi ketunda. Nanti aku bakal coba pakai tips-tips yang tadi Teteh. Nah, traders juga di luar sana boleh nih cobain tips yang tadi Teh Al bilang buat kalian ke depannya supaya biar hidup kalian tuh teratur gitu, biar mikirnya tuh kayak nanti gimana, bukan gimana ntar gitu. Karena kalau bisa gimana ntar, kalian gak akan bener nanti ke depannya, bener gak sih Teh? Nanti ketunda terus, gak jadi. Betul. Nah, itu kan tadi tips Teteh cara membagi waktu. Terus aku udah ngerti nih, apa jadi pengurus OSIS gitu? Betul. Aku tuh sering dengar Teteh tuh dibilang Umi. Uminya OSIS gitu. Di angkatan 44 dan 45 ini gitu. Itu tuh kan karena kenapa kita tuh panggil Teteh tuh Umi, karena Teteh tuh orang inspiratif gitu, orang yang bisa menginspirasi. Gimana sih caranya bisa jadi inspirasi buat semua orang gitu? Aduh, aku jadi malu deh sebenarnya. Karena kayak gini ya, dulu sebelum aku bisa menginspirasi orang-orang, pastinya kan aku diinspirasi dulu sama orang-orang hebat. Kayak misalnya aku ketemu gubernur, wali kota, CEO, terus kepala cabang, ketua eskul juga kan salah satu orang yang menginspirasi aku. Tapi sebelumnya aku pengen ngucapin alhamdulillah sih, ternyata aku berguna juga ya selama ini bisa menginspirasi orang. Teh. Makanya diundang ke Teteh juga tuh Teteh
orang yang inspiratif teh. Masya Allah kalau Masya gitu. Allah. Nah, jadi salah satu kenapa aku awalnya disebut Umi itu dulu karena paling hijabnya tuh paling beda dari yang lain. Iya. Jadi pas awal-awal masuk SMA itu aku pakai pasmina sendiri. Oh. Jadi orang-orang tuh pakai kerudung segitiga, aku pakai pasmina dan bener-bener nutupin sampai bawah banget kan. Terus kayak ya Allah ukhti, terus ya, akhirnya malah meleset dipanggilnya Umi karena dari SMP tuh aku emang dikenalnya Umi kan gitu. Yeah. Nah udah gitu kalau misalnya soal inspirasi, aku belajar banyak hal. Jadi ketika aku ketemu orang-orang itu tuh aku ngambil banyak hikmah. Kayak sekarang kita ngobrol, aku juga pasti ntar pulang ya, oh iya tadi ngobrol hikmahnya kayak gini. Iya, Jadi iya. ambil hikmah terus kita terapin di kehidupan kita biar kita tuh bisa lebih berkembangnya lebih baik, bukan makin turun. Iya betul. Dan semua proses menjadi seorang inspirator itu ada tahapannya. Gak mungkin aku hari ini kayak gini. Ini tuh hasil dari 2 tahun yang lalu sih. Aduh, iya, makanya bener-bener harus berproses kalau Iya. misalnya mau menginspirasi orang lain. Terus ini juga kuncinya ada di mindset. Kalau misalnya menurut Very Well Mind itu, mindset itu sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi mindset itu menggerakkannya tuh di pikiran dan juga di perasaan kita. Kalau kata mindset kita udah gagal, pasti gagal. Pasti. Tapi kalau misalnya kita bilang, ayo berusaha dulu gitu kan. Iya, pasti bisa. Benar. Karena kayak apa ya teh? Aku juga ngerasa kayak gitu sih kalau misalnya nih aku ulangan, aku bilang, ih susah banget gitu. Beneran susah gitu teh. Ya. Padahal kata orang gampang. Tapi menurut aku karena mindset aku udah bilang susah, jadi beneran susah. Tapi coba kalau misalnya aku bilang kayak, bismillah lah, gampang gitu. Beneran gampang. Iya, makanya kita harus tanemin ke diri sendiri kalau misalnya semua tantangan yang ada di hadapan kita itu pasti ada jalannya. Jadi enjoy aja buat ngejalanin. Nah, gitu-gitu. Oke, jadi itulah kenapa TA tuh dibilang Umi dan jadi sosok inspiratif yang ada di lingkungan SMA Negeri 12 Bandung. Nah, suka duka Teteh. Kita singgung suka duka ya Teh ya. Boleh. Suka Teteh menjadi pengurus OSIS, menjadi Trinita, menjadi waktu periode yang pertama itu kan Teteh jadi anggota sektif 1, terus periode yang kedua yang terakhir juga jadi wakil ketua OSIS gitu. Itu sebenarnya kasih banyak kan kedukaan Kalau misalnya bahas suka duka, kamu bahas dukanya deh. Soalnya dukanya lebih dikit. Nanti sukanya terakhiran ya. Oke. Kalau dukanya itu yang pertama pastinya tanggung jawabnya berat banget. Kerasa lah yang namanya jabatan semakin tinggi itu tanggung jawabnya semakin besar, semakin berat. Dan di situ bener-bener titik aku naik turun, terombang ambing, bener-bener harus gimana caranya aku stabil, tetap dalam keadaan yang baik, menghadapi berbagai masalah. Nah di situ tuh kerasa ketika teman-teman kalian fokus belajar, bisa jalan-jalan, pulang sekolah bisa langsung pulang, tidur, mandi, istirahat. Itu aduh, kayaknya waktu jadi Trimitra tuh gak bisa dirasain kayak gitu. Kayak ya Allah aku mau pulang, tapi ini tugas OSIS masih banyak. Di situ tuh benar-benar oke, gak apa-apa, yang lain belajar, fokus belajar, aku harus multitasking, harus ngerjain tugas utama sebagai pelajar. Udah gitu di samping itu harus mikirin ini OSIS hari ini kayak gini, besok harus kayak gimana gitu kan. Itu bener-bener dari salah satu dukanya. Dan yang pasti kalau dibilang dukanya sakit ya sakit, capek gitu, tapi capek, ketutupin sama sukanya. Pasti ada rasa kayak lagi down gitu Teh. Bener gak sih Teh? Karena kan kita juga di OSIS juga bukannya nyari beban sih, kita masuk OSIS juga punya tujuan buat nyari pengalaman. Jadi ya mau nggak mau karena kita udah masuk jalanin. Nah tadi Teteh bilang ditutup sama sukanya. Sukanya apa sih Teh? Aduh, kalau sukanya tuh kayak banyak banget. Kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya OSIS tuh keluarga kedua? Betul banget. Karena aku juga kalau bisa di sekolah nih ya, lagi down lagi apa, nyarinya tuh anak-anak OSIS. Gitu. Karena itu tadi keluarga kedua gitu. Nah, selain keluarga kedua, aku tuh nganggap OSIS tuh sebagai support system, terus tempat curhat. Karena kalau dibilang lebih kalau waktu awal kan aku masuk ke SMA 12 tuh masih kita PJJ ya. Iya, PJJ. Dan itu tuh lebih banyak interaksinya sama anak OSIS, makanya sampai sekarang deket banget sama anak OSIS. Kayak masalah PR, masalah tugas, ulangan kayak ada cuan.
Iya, kayak ini sutut aja ya Teh ya. Kalau Iya. contoh matematika di sebelah satu dulu nih. Di sebelah satu ada anak OSIS, kayak kita tuh nanyain dulu materinya. Tadi matematika belajar apa gitu. Boleh dong materinya kirimin gitu. Jadi kita tuh udah bisa mempersiapkan dulu gitu sebelum Iya. pelajaran itu berlangsung di kelas kita. Jadi kita saling menguntungkan Iya, ya. betul. Jadi sama-sama belajar buat lebih baik, dan kan itu salah satu keuntungan kita masuk OSIS dong, bisa tahu materi lebih cepat dibandingkan yang lain. Nah, terus sukanya adalah aku dapat pengalaman yang sebenarnya belum tentu diajarin sama guru. Iya, gak ada sekolahnya. Iya, OSIS tuh nggak ada sekolahnya, bener. Kayak di kelas tuh belajarnya cuma ya udah gitu aja, Iya, materi-materi yang ada di buku. Tapi kan Iya. kalau di OSIS kadang kita jadi tukang dagang. Iya betul. Dan Terus tiba-tiba jadi tukang fotokopi. fotokopi betul. Terus tiba-tiba jadi LKT. Betul. Dan semua itu bener-bener gak pernah dipelajari sebelumnya. Iya betul. Makanya di OSIS tuh bener-bener kayak tempat kita bisa belajar banyak hal baru, Iya. wawasannya dapat wawasan baru. Udah gitu bener-bener kayak seberuntung itu. Iya. Dari waktu kita kader berapa Iya. ratus orang coba yang daftar? Kalau di angkatan aku kalau nggak salah 150 orang. Ya kan? Udah gitu yang keterima berapa? 28 orang. Nah itu, makanya kenapa jadi pengurus OSIS itu susah, seleksinya susah. Tapi ya manfaatnya membayar Banyak dong, banget. membayar. Karena yang aku rasain juga ya, jadi pengurus OSIS teh belajar buat jadi pekerja gitu. Kayak jadi LKT, pubdoc, divisi acara, dan itu tuh bakal dibutuhin nanti kedepannya ketika kalian kerja gitu di luar sana. Bener gak sih Teh? Bener banget. Terus salah satu kenapa sih suka banget sama OSIS tuh? Karena ya tadi yang perkuliahan itu kita tuh belajar basicnya di OSIS, Iya. terus kita bisa nanti kembangin ketika kita masuk ke dunia perkuliahan. Itu tuh benar-benar kayak gak sekosong gitu loh. Iya betul. Kayak udah tahu caranya ngobrol Beda sama dari orang asing kan ya, cara ngobrol sama orang asing, terus kita tahu harus berpikir kritis kayak gimana. Kayak gimana, iya. Karena tingkatan SMA sama kuliah tuh beda kan, di SMA kita Beda masih jauh. dibina ya. Iya, SMA kita masih kayak sama guru teh masih dibimbing lah apa-apa teh kayak revisi proposal apa sih. Ini ya yang salah, ini diganti sama ini. Coba kalau kuliah kan teh mungkin nggak akan digituin, Iya. dosennya juga bodo amat gitu. Kayak ya udah gimana kamu nilai mah nanti urusan saya, kamu yang penting kerjain. Iya, Gitu betul, kan? Iya, jadi kalau dibilang duka di OSIS ya kasarnya mah capek gitu ya. Tapi ketutupin sama sukanya karena banyak banget manfaat yang kita dapetin ketika masuk OSIS. Ya, keuntungan lah ya. Betul banget. Nah, itu dia suka dan dukanya nih teh. Terus menurut Teteh nih, buat starters di luar sana nih, apakah mereka tuh harus gak sih ikut organisasi? Harus gak sih ikut komunitas? Harus gak sih ikut ekstrakurikuler? Benefitnya tuh apa sih? Teh? Kalau dibilang harus, enggak sih. Yang wajib itu sholat. Iya, betul sih, nggak salah sih. Iya. Cuman kalau dibilang bermanfaat terus benefitnya banyak Banyak banget. Dan gak mesti OSIS ya, organisasi itu kalian bisa ikut eskul, bisa ikut MPK. Betul. Dan itu tuh bener-bener ngebantu banget ketika kita belajar hal baru. Kita tuh dibantu sama teman-teman, kan kalau misalnya di kelas dibimbingnya sama guru, dan belum tentu teman sekelas kita juga bakal ngebantu seintens itu. Betul. Jadi kalau dibilang benefitnya sebanyak apa, itu balik lagi yang pertama ke diri sendirinya dulu. Kamu ngerasa enjoy gak ada di OSIS? Karena kalau misalnya kitanya gak enjoy, mau nerima manfaat di OSIS juga bakal susah. Karena kayak malah jadi beban ketika jadi pengurus OSIS itu gak akan dapat manfaat apa-apa. Kitanya harus mau menerima dulu, menerima keadaan. Udah gitu kitanya mau beradaptasi. Nanti setelah itu kita bakal nerima banyak manfaat. Mulai dari keseharian kita, udah gitu yang awalnya nih yang aduh males banget ngapa-ngapain, Iya. terus ketemu anak OSIS, anak OSIS gercep banget ngerjainnya, makan aja 5 menit, kalau lagi kader mah seret dibantu air deh gitu kan. Betul. Itu kata-kata yang masih diingat lah sampai Iya, itu benar-benar ngajarin kita disiplin, tegas, Tepat waktu. terus ya disiplin kan tepat waktu itu kan. Nah benar-benar diajarin sebanyak itu dan berpengaruh banget ke pribadian kita yang sebelumnya. Mungkin lebih baik lah jadinya Iya. ketika udah masuk organisasi, karena benar-benar itu tuh nggak diajarin di sekolah. Karena kan sekolah kita belajarnya cuma kayak IPA ya jadi IPA, IPS ya jadi IPS gitu, atau kayak belajar itu sesuai yang ada di materi buku itu kan ngantuk banget gitu. Sedangkan di OSIS tuh gak secapek itu loh gitu. Sama seru-seruannya kita tuh seru gitu. Jadi selama kita berjalan di OSIS tuh sambil ngobrol-ngobrol, maksudnya sambil kayak
kerja tuh sambil seru gitu karena dapat pengalaman gitu. Iya, hiburan juga kan Hiburan sih? juga, gak stres sama pelajaran gitu. Iya, pelajaran nanti dulu lah, OSIS dulu gitu kan. Iya, kayak gitu karena emang kalau milih ya Teh ya, kalau boleh milih gitu. Emang salah sih, cuman lebih seru di OSIS dibandingkan belajar. Karena kalau belajar tuh gitu-gitu aja gitu. Tapi Iya. ya balik lagi ke tadi Tete bilang mindset diri kita sendiri Betul. gimana gitu. Nah, itu kan tadi benefit ya, Teh. Terus aku tuh pernah dapat gitu. Aku lagi ikut kadernya IPB lewat jalur leadership, lewat jalur pemimpin organisasi. Boleh dong saya kasih tahu si jalurnya itu namanya apa, universitasnya mana gitu, terus kayak rangkaian itu apa gitu, boleh dijelaskan. Oke, kita spill ya. Sebelumnya ya, aku pengen nyinggung nih orang-orang yang suka bilang, kamu sama Allah udah dikasih kesempatan jadi siswa biasa, enak-enak malah milih masuk organisasi. Capek, ngapain gitu kan? Iya betul. Padahal kalau kalian tahu itu banyak banget jalur buat masuk ke PTN. Salah satunya itu dari IPB. IPB itu ngebuka jalur ketua OSIS. Jadi kalian yang nanti jadi ketua OSIS, kalau aku kan wakil ketua OSIS ya. Jadi kalau aku ikutnya di program yang sekarang IPB lagi jalanin adalah FILP, Future Agile Leader Program. Jadi di sini tuh kita diseleksi dari semua pemimpin yang ada di sekolah, kayak eskul, sekretaris, bendahara, terus ketua, wakil, deh itu semuanya bisa masuk. Gak cuman ketua OSIS doang. Wow, keren banget ya Teh ya. Iya, tapi pendaftar pertama tuh kemarin 2.300. Waduh. 2.300 lebih deh kayaknya. Waduh. Terus seleksi lagi jadi 1.500. Iya. Udah 1.500 seleksi lagi jadi 500. Nah, sekarang lagi mau seleksi ke tahap 50 orang. Itu tuh bener-bener deg-degan banget karena kita di situ ngejalanin webinar. Terus kemarin sempat ada seminarnya yang langsung di IPB dan pembelajarannya tuh bener-bener yang gak pernah aku alamin. Jadi bener-bener ketika aku jadi peserta di sana, aku kayak selama ini aku jadi pemimpin ngapain? Ternyata masih banyak lagi di luar sana. Gitu. Iya, masih banyak wawasan baru yang ternyata selama ini belum aku pernah sentuh gitu. Nah, di sini tuh bener-bener kalau dibilang membayar banget lah kerja keras kita yang sebagai organisator. Dia kan harus membagi fokus ya antara akademik dan juga organisasi. Dan yang akademiknya naik turun pasti itu ngerasa ya Allah aku bakal ke PTN bisa nggak ya gitu. Iya. Sedangkan di FALP ini, di FILP ini kita kebayar usaha kita selama jadi trimitra atau mungkin dari eskul, dari MPK itu benar-benar kayak diapresiasi sama IPB kayak kamu udah berjuang, ayo sini masuk programnya, kamu bisa jadi mahasiswa IPB secara langsung. Iya. Itu kayak Oke, aku semangat buat masuk di program ini karena aku pengen masuk IPB gitu kan. Iya. Jadi gak ada salahnya mencoba jadi gini loh, kita mau masuk ke PTN tuh ada berbagai cara. Gak harus fokus di akademik. Kalau misalnya kamu merasa di non akademik kamu lebih Pro gitu lebih. iya, kamu bisa cari jalur berarti prestasi lainnya. Terus kalau misalnya kamu jadi organisator, bisanya lebih banyak di organisasi, ya udah ada disediakan sama IPB jalur ketua OSIS dan juga para pemimpin organisasi. Nah, sekarang itu nanti di 50 besar ada leadership camp. Jadi kita camping. Seru tuh. 50 orang tapi Wow. sekarang lagi 500. Jadi 450 kita di kesempatan lain gitu. Nah, nanti udah 50 orang yang diterimanya jadi mahasiswa IPB berapa orang coba? Cuma 10 orang. Wow, dikit banget ya. Cuman alangkah lebih baiknya kita mencoba lah selagi kita ada kesempatan, selagi kita bisa, kenapa enggak, bener kita. Kalau tren TikTok tuh apa sih yang if we never try, gitu kan? iya gitu kan. Kalau kita gak pernah nyoba dulu gimana kita mau tahu. Makanya ayo join organisasi. Iya, betul. Itu dia. Jadi itu juga termasuk benefit yang signifikan ya, maksudnya yang kelihatan gitu. Masuk OSIS teh gak cuma capek doang. Banyak selain yang pengalaman di sekolah, bisa ada kesempatan juga di jalur PTN. Buat masuk PTN tuh cuman lewat jalur organisasi gitu. Fast track lah kasarnya mah gitu. Karena ya aku juga jujur aku gak ngerasa pinter di dalam akademik teh. Cuman karena ada program ini, siapa tahu aku tahun depan bisa coba. Amin ya Allah. Bisa coba jalur organisasi gitu kan teh. Nah, sayang banget ya teh. Itu pertanyaan terakhir kita hari ini. Ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Iya, ngobrol lagi. Nah, itu dia karena pertanyaan terakhir.
aku sebagai host pamit undur diri dan terima kasih banyak kepada Tea udah mau berbagi cerita, udah mau menginspirasi nih Triters 2,5 buat ke depan itu lebih semangat, lebih kayak oke, harus bisa nih gini. Nah tadi yang manage waktu harus ditanemin. Terus yang cara kita nanggepinnya atau mindset itu harus ditanemin juga. Harus semangat hidup juga harus. Iya. Jangan hidup harus semangat, jangan lemah letih lesu. Jangan malas-malasan mulu gitu. Nah, itu dia tips-tips dari Tea. Boleh dong Teh pesan-pesan buat Triters gimana misalnya? Dadah gitu, jangan lupa apa gitu. Berarti closing aku ya? Iya, boleh. Aku sih sebelumnya mengucapin terima kasih juga ya, karena ini merupakan sejarah bagi aku jadi orang pertama perdana. Ih, keren banget sih itu, kayak wow, terhormat ya. Ya aku merasa bangga banget dan mengucapkan terima kasih buat semuanya yang udah mengundang aku di Potret. Dan aku pengen titip pesan nih buat kalian semua yang merupakan pemimpinnya bukan berarti buat semua orang ya, tapi diri sendiri juga. Pemimpin sama bos tuh beda. Kenapa sih beda coba? Tadi udah aku sampein. Kalau pemimpin tuh dia ngomongnya, ayo kita kerjain. Kalau bos mah, ya udah silakan kerjakan, gitu kan? Beda ya. Ayo sama silahkan gitu. Kalau ayo kita mengajak, kalau silahkan kita menyuruh gitu. Iya. Terus kalau misalnya lagi ada tragedi, ada masalah, pemimpin tuh gak akan ngomong, ini masalah kamu, gara-gara kamu gini. Enggak. Tapi karena di situ harusnya ada peran pemimpin juga, berarti dia juga salah dong, ya kan? Makanya yang namanya pemimpin itu tantangannya banyak banget, tapi pastinya kalian juga akan mendapatkan pahala kok dari Allah kalau misalnya kalian menjalankannya dengan ikhlas. Dan aku mau ngucapin semangat buat semuanya, karena hidup itu harus dijalani dengan enjoy. Jangan pasrah. Allah tuh udah percayain kalian jadi hamba yang kuat untuk menjalani hidup. Balasannya besar kok. Tahu balasannya apa? Surga dong. Amin ya Allah. Semoga kita semua di sini bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya buat semua Triters semangat, karena kalian pasti orang-orang terpilih yang bisa memajukan Indonesia tentunya ya. Dari aku mungkin gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Tea. Dan Triters jangan lupa juga pada subscribe YouTube-nya SMA Negeri 12 Bandung Official, karena di sana kita bakal lebih sering ngupload konten podcast ini tentunya dengan narasumber yang lebih inovatif, kreatif, dan seru-seru semuanya. Oke, sekian dulu dari aku. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.